Ia telah lahir bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, malam ini adalah malam yang suci, malam yang kudus. Dan peristiwa malam ini seringkali diungkapkan melalui lagu Malam Kudus, Sunyi Senyap. Lagu itu pertama kali diciptakan oleh Pastor Joseph Moore dalam bahasa Jerman. Dan ini sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa daerah dimanapun gereja Katolik berada. Salah satunya bunyinya begini. Itulah bahasa saya mengungkapkan kesucian malam ini. Dalam bahasa sukacita malam hari ini kita mendengar bahwa seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atasnya, dan namanya disebut orang penasihat Allah, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Allah memberikan kepada kita putranya yang rela menjadi manusia yang lemah dan lahir dari seorang wanita. Ia tinggalkan istana surga dengan segala kemuliaannya dan lahir di dunia. Kelahiran Yesus adalah wujud nyata janji Allah yang telah dimenangkan sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan yang sudah disampaikan berulang-ulang kali oleh para nabi. Yesaya dalam bacaan hari ini menegaskan bahwa seorang perawan akan melahirkan seorang bayi. Kedatangan Kristus yang lahir dengan cara alami dan manusiawi ini memberikan anugerah kehidupan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kelahiran Yesus menegaskan kembali bahwa Allah sangat mencintai dan mengasihi kita manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Allah ingin agar semua orang selamat dari perlamaan dosa dan maut. Allah telah menyatakan pesannya itu kepada semua umat manusia di seluruh dunia melalui inkarnasi dalam diri Yesus putranya, bahwa di dalam Dia ada keselamatan, di dalam Dia ada kehidupan.
bagi keluarga-keluarga kita. Bahwa Yesus yang lahir di tanah hewan Bethlehem itu juga yang ingin lahir di dalam hati kita masing-masing, yang ingin lahir di dalam keluarga-keluarga kita, di dalam hidup kita masing-masing, di dalam komunitas-komunitas kita. Karena Dia yang lahir itu adalah juru selamat kita. Dia adalah Emmanuel, Allah yang selalu beserta kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema Natal pada tahun ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Dalam konteks ini, Bethlehem bukan hanya sekedar tempat kelahiran Yesus, tetapi juga menjadi simbol harapan dan keselamatan. Melalui tema ini kita diajak untuk merespon panggilan iman dengan sukacita, sebagaimana para gembala yang bergegas menuju Bethlehem setelah mendengar kabar kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus di kota Daud. Bethlehem sebagai tempat kelahiran Yesus memiliki arti yang sangat penting dalam iman kita, iman Kristiani. Kota ini melambangkan kehadiran Allah yang sederhana, namun membawa keselamatan bagi dunia dan manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Bethlehem saat ini adalah hati kita. Undangan marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem hendaknya mendorong masing-masing kita untuk menemukan kehadiran Yesus yang dapat mengubah hidup kita masing-masing. Menyambut Tuhan yang telah lahir itu dengan hati yang terbuka dan melibatkan Dia dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Kisah para gembala dalam peristiwa Natal mengajarkan tentang iman yang sederhana namun penuh keyakinan. Mereka meninggalkan segala hal dan segera menuju Bethlehem setelah mendengar kabar dari mereka, menunjukkan kesediaan mereka untuk mengikuti panggilan Tuhan. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah untuk mewartakan sukacita Natal kelahiran Yesus putranya kepada sesama yang lain. Mereka adalah orang-orang yang terberkati karena menjadi orang pertama yang mewartakan kelahiran Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, warta sukacita dan damai Natal tidak boleh berhenti hanya pada perayaan liturgi seremonial semata, tetapi harus terus dikumandangkan, diwartakan, dibagikan, dihayati di dalam hidup. Sukacita Natal bahwa Yesus Sang Raja Cinta dan Damai itu telah lahir bagi kita dan tinggal beserta kita. Bayi yang lahir di paduan sederhana itu adalah terang yang membinasakan setiap kegelapan di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tugas kita saat ini untuk terus memancarkan terang itu bagi orang lain, baik di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam lingkungan pekerjaan, maupun di sekitar tempat tinggal kita. Setiap gerakan kecil apapun dapat menjadi terang bagai kelap-kelip lampu di pohon Natal yang menerangi kegelapan, bahkan yang paling gelap sekalipun. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sukacita Natal Tuhan kita wartakan melalui tutur kata dan sikap hidup yang mencerminkan damai sejahtera Natal sungguh memenuhi dan menguasai hidup kita. Mari kita mewartakan Natal yang bersukacita seperti para malaikat surgawi. Maka yang berkat Natal masing-masing kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi pembawa terang, cinta dan damai yang berasal dari Bayi Yesus yang telah lahir kepada sesama kita yang lain, sehingga sukacita Natal senantiasa mendamai hidup, keluarga, komunitas, dan masyarakat kita. Maka bersama para malaikat surgawi
Amin. Saudara, kita menanggapi sabda Tuhan dengan menaraskan syahadat iman dalam syahadat konfident dari buku Manawati nomor 115. Manawati 115. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaran para nabi. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, melalui Kristus Putranya, Allah Bapa yang Maha Kasih berkenan tinggal di dalam kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayang yang Allah bagi kita. Mari kita memanjatkan doa-doa dengan perantaran Kristus Putranya yang terbaik di tahunan. Oh Tuhan, apa kami nanti sebaya. Semoga iman katakan baptisan Tuhan Yesus Kristus anak kita mampu mengetahui menyempurnakan mereka kita dalam perjuangan kebangsaan kerajaan cinta kasih kita. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 为了人类解脱奥秘，天父原天使的歌声，成为我们在位实现奥秘，这一分全人类安全而不断努力的歌声。阿弥陀佛。 Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita membawakan intensi-intensi yang akan dibacakan dan juga intensi-intensi yang kita perhatikan. Semoga Yesus yang baik membawa damai kepada hati setiap kita yang merayakan dan juga membawa hati damai dan sukacita kepada siapa saja yang akan bekerja. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau adalah kami dan kami umat demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.